Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang TOEFL. Jadi guys, TOEFL merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi pada umumnya, tes bahasa Inggris ini hanya ditujukan untuk orang-orang di mana bahasa Inggris sebagai bahasa asing mereka. Misalnya orang Indonesia dan negara-negara lain. Selanjutnya, TOEFL sebenarnya mempunyai beberapa jenis. Akan tetapi, di video ini saya hanya akan membahas tentang TOEFL PBT atau Paper Based Test. TOEFL PBT merupakan TOEFL yang berbasis paper. Artinya, ketika kita menjawab pertanyaan dari soal-soal TOEFL, maka kita menjawabnya di atas kertas atau paper. Tes ini juga dapat dikatakan sebagai tes yang mudah karena pilihan jawabannya hanya berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian di TOEFL PBT ini kita akan disediakan 3 sesi. Yang pertama listening comprehension, kedua structure and intent expression, dan yang ketiga reading comprehension. Selanjutnya, jumlah soal yang ada di tes listening atau di sesi pertama ini adalah ada 50 buah soal, semua pilihan ganda, dan disediakan waktu sekitar 35-40 menit dalam menjawab soal-soal tersebut. Kemudian di sesi kedua ada structure and intent expression. Ada 40 soal dan diberikan waktu hanya 25 menit untuk menjawab soal-soal tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah reading comprehension, tes yang mengukur kemampuan pemahaman membaca kita. Jumlah soal di tes reading adalah 50. Kita disediakan waktu 55 menit. Selanjutnya, tips dari saya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal-soal TOEFL, teman-teman tidak boleh mengosongkan satu pun jawaban karena di TOEFL ini tidak ada namanya pengurangan skor. Kemudian tips yang kedua adalah teman-teman menjawab soal yang mudah menurut teman-teman. Jangan stuck atau berhenti atau berpikir lama di satu soal yang menurut teman-teman sulit. Jadi sekali lagi, teman-teman harus mengerjakan soal yang paling mudah, terutama di structure and intent expression dan di reading comprehension. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagaimana cara kita mengetahui skor TOEFL kita. Di sini saya akan kasih gambaran mengenai berapa banyak jumlah jawaban benar yang harus kita dapatkan sehingga mendapatkan skor-skor yang berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya udah punya catatan beberapa. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan nilai 400, maka jumlah jawaban benar dari listening kita atau sesi pertama adalah 15-16. Kemudian di structure and intent expression kita harus minimal benar 15-16. Kemudian di reading comprehension kita harus minimal 20-21 benarnya. Itu kalau kita ingin mendapatkan skor 400. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan skor 450, maka di listening kita harus minimal dapat 21 benar dari 50 soal. Kemudian di structure and intent expression kita harus juga mendapatkan 21 jawaban benar dari 40 soal. Kemudian di reading comprehension kita harus benar minimal 26 untuk mendapatkan skor 450 dari 50 soal. Kemudian untuk mendapatkan nilai 500, kita harus minimal di listening mendapatkan jumlah benar 29 sampai 30. Kemudian di structure and intent expression, kita harus minimal benar 26 sampai 27. Kemudian di reading, kita harus minimal benar 33 sampai 34. Itu adalah jumlah benar jikalau kita ingin mendapatkan skor 500. Kemudian yang terakhir di sini, jikalau teman-teman ingin mendapatkan skor 550, maka di listening usahakan minimal mendapatkan 37 benar dari 50 soal. Kemudian di structure and intent expression kita harus minimal benar 31 sampai 32 untuk mendapatkan skor 550. Kemudian di reading kita harus mendapatkan minimal 40 sampai 41 jawaban benar dari 50. Akan tetapi teman-teman, skor-skor minimal yang saya sebutkan tadi bisa saja berubah tergantung di mana teman-teman menganggap diri lebih baik di sesi-sesi tersebut. Misalnya,
Teman-teman bisa saja mempunyai nilai listening rendah, akan tetapi di structure and written expression teman-teman punya nilai yang tinggi, maka itu akan saling melengkapi. Sekali lagi, maksimalkan di mana teman-teman merasa mampu mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sesi-sesi yang lain. Oke, selanjutnya kita beralih ke manfaat kalau kita mendapatkan atau mempunyai skor TOEFL yang lumayan. Yang pertama, TOEFL bisa digunakan sebagai syarat lulus dari beberapa kampus di Indonesia. Kemudian yang kedua, skor TOEFL juga bisa digunakan sebagai syarat untuk masuk kerja. Kemudian yang ketiga, skor TOEFL bisa juga digunakan untuk mendaftar beasiswa. Sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis beasiswa yang bisa kita lamar tergantung dari skor yang kita dapat. Misalnya, ketika kita punya skor 400, maka kita bisa mengapply atau melamar beasiswa LPDP dalam negeri. Kemudian, kalau kita punya skor 450, maka kita juga bisa mengapply beasiswa LPDP dalam negeri dan luar negeri. Tentunya dengan jalur 3T. Selain beasiswa LPDP, dengan skor 450 tersebut kita juga bisa mendaftarkan diri ke beasiswa LPP NTB, tujuan luar negeri seperti Malaysia, Polandia, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kita mempunyai skor 500, maka kita bisa mengapply beasiswa LPP, beasiswa LPDP dalam dan luar negeri, beasiswa AS. Selanjutnya, kalau kita punya skor 550, maka semua beasiswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya bisa kita lamar. Dan tambahannya beasiswa Fulbright untuk S2 di Amerika. Jadi teman-teman, silakan miliki skor TOEFL yang lumayan, minimal 500, sehingga peluang melamar beasiswanya semakin banyak. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, silakan taruh di kolom komentar. Dan kalau ada rekomendasi untuk pembuatan video selanjutnya, mohon ketik juga di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak bahasa Inggris.